Di tengah keramaian, seorang anggota polisi bernama Daulin yang sedang berkumpul dan bermain taruhan dengan mengangkut batu seberat 1000 ton. Secara mengejutkan, Daulin dapat mengangkut batu besar yang membuat pemilik toko judi kehilangan banyak uang. Kemudian pemilik toko tersebut memiliki rencana licik untuk memberi tugas pada Daulin, yaitu untuk mencari buronan rekayasa, dan Daulin tidak boleh kembali sebelum dia menangkap penjahat tersebut. Keesokan harinya, di suatu pasar, Daulin menanyakan kepada para warga, namun entah sebuah kebetulan, ia malah menemukan salah satu buronan tersebut yang sedang berjalan sambil membawa guci yang berisi ikan. Mengetahui hal itu, Daulin langsung mengikuti penjahat tersebut, yang juga diikuti oleh wanita penjual tahu, dan kemudian berakhir di sebuah penginapan. Namun buronan tersebut diusir karena membawa seekor ikan peliharaan, dan aturan di penginapan itu tidak boleh ada hewan peliharaan. Menyadari hal itu, si pria pun marah dan membuat ikan peliharaannya berubah menjadi monster hingga bisa memakan orang. Daulin yang duduk di atas atap langsung melompat ke arah monster sambil mengeluarkan pedang untuk menyelamatkan pemilik penginapan. Si wanita yang mengikuti Daulin juga ikut menyerangnya. Namun monster itu berhasil kabur dan wanita itu mengejar monster tersebut yang berlari di atas atap rumah. Namun wanita tersebut tiba-tiba berubah menjadi laki-laki dan masuk ke dalam kedai. Merasa dibuntuti olehnya, Daulin lalu tidak sengaja memegang tubuhnya, dan ternyata ia adalah wanita yang bernama Dragonfly. Mereka berdua lalu kembali melanjutkan mencari monster ikan tersebut. Mereka berjalan ke dalam kamar seorang perempuan yang bernama Jiao Jiao. Di sini Dragonfly mengancam Jiao Jiao agar menunjukkan kemana ikan itu pergi. Tapi Daulin justru membela Jiao Jiao karena menurutnya tidak ada kaitannya dengan monster ikan. Namun, di balik wajah cantik Jiao Jiao, ternyata seorang pria hidung besar yang sedang menyamar. Pada saat itu juga, Dragonfly menyadari keberadaan monster ikan yang menyamar sebagai lukisan tembok. Ia pun langsung menangkap ikan itu menggunakan jaring dan memukulnya berkali-kali sampai kembali menjadi ikan kecil. Bersamaan dengan itu, Dragonfly juga melihat sebuah lukisan yang berjudul Sungai Hulu di Festival Qingming yang terlihat mencurigai. Rupa-rupanya Jiao Jiao juga mengungkapkan kalau monster ikan itulah yang membawa lukisan tersebut dan nantinya akan diambil oleh seorang yang sangat penting. Dragonfly kemudian menghapus ingatan Daulin tentang kejadian tadi. Dari sanalah Dragonfly kembali ke markas rahasia Wu Yin. Di sisi lain, kakak tertua mereka menyadari bahwa sebenarnya monster ikan itu adalah sebuah jebakan. Karena ternyata ada seorang yang sengaja mengirim ikan itu agar ditangkap oleh Dragonfly sebagai pelacak menuju tempat rahasia Wu Yin. Klan Wu Yin kemudian berkumpul di sana. Mereka mulai membicarakan langkah yang akan mereka ambil. Dragonfly juga mengungkapkan tentang jatuhnya sesuatu yang aneh dari langit yang mungkin ada kaitannya dengan datangnya monster ikan. Mereka pun mulai memikirkan bagaimana caranya mengalahkan musuh-musuh dari langit itu. Sampai akhirnya kakak tertua menyuruh kakak kedua mereka yang bernama Juki untuk mengikuti petunjuk yang pernah ditinggalkan oleh mendiang pemimpin Wu Yin. Petunjuk itu yaitu mencari seseorang yang bisa mengendalikan dunia, sekaligus menjadikan orang tersebut menjadi pemimpin mereka yang baru. Film lalu berpindah ketika Juki akhirnya sampai di klinik Jinshi. Ia berpura-pura buta untuk belajar tentang pengobatan. Lalu ia menghampiri pria yang menerima pekerjaan tersebut. Awalnya si pria ragu, namun Juki menjelaskan tentang obat-obatan dan si pria langsung menerimanya. Kemudian pria itu menemui kepala klinik, namun dia justru dimarahi karena menerima murid buta. Pria itu lalu memperlihatkan nama Juki kepada kepala klinik. Ia juga mengatakan bahwa semua yang bernama Juki adalah musuh bebuyutannya.
Saat mendengar penjelasannya, kepala klinik memerintahkan untuk membawa Juki di hadapannya. Kemudian ia memperlihatkan gulungan kertas yang ia gambar kepada kepala klinik sambil menjelaskan apa tujuan gambar itu. Kepala klinik mulai curiga dan meminta anak buahnya untuk membuka kacamata Juki. Karena ia tidak percaya kepada kemampuan Juki, ia lalu meminta Juki untuk menyebutkan salah satu pasien yang ada di klinik Jinshi. Juki pun langsung menuju ke tempat pasien. Lalu ia melihat wanita cantik yang duduk sambil membaca buku dan tidak terlihat sakit sama sekali. Juki mengatakan bahwa ia seorang dokter dan ingin mengobatinya. Juki lalu mengeluarkan makanan dan memberinya kepada wanita tersebut. Juki kemudian bertanya nama wanita itu, namun ia menjawab tidak memiliki nama. Juki lalu melihat lingkaran merah di tangan wanita tersebut, lalu ia menamainya Circle. Saat sedang makan, Circle tidak sengaja memakan ubi setan dan tiba-tiba berubah menjadi burung raksasa. Juki yang melihatnya kaget dan panik. Di sisi lain, di kota ini, orang yang sedang berada di pasar terlihat panik karena kemunculan cacing tanah yang sangat banyak. Terlihat ada satu makhluk aneh yang terbang. Tak lama kemudian, terjadi gempa yang membuat tempat itu hancur dan kuil roboh dengan sendirinya. Kemudian para polisi dan para warga di sekitar melakukan evakuasi kepada korban yang terkena runtuhan. Di saat itulah polisi Daolin mendengar seperti suara gemuruh di dalam reruntuhan. Daolin kemudian mengikuti suara tersebut sampai ke dalam goa. Sementara itu, Dragonfly dan kedua anggota Wu Yin sudah berada di dalam goa tersebut. Di sana mereka melihat sebuah benda seperti bola di tengah-tengah ribuan tengkorak. Anehnya, di bola tersebut tertuliskan nama dari klan mereka. Benda itu juga terus bergerak seolah-olah menandakan kalau ada makhluk hidup di dalamnya. Dan benar saja, bersamaan dengan itu datanglah monster merah yang menggunakan kekuatannya untuk melepaskan makhluk yang ada di dalam bola itu. Dan ternyata di dalamnya ada sebuah monster dengan wujud yang lebih menyeramkan. Monster itu bernama monster hitam. Ketika klan Wu Yin berusaha membunuh monster tersebut, dengan mudah mereka dijatuhkan. Melihat hal itu, Daolin pun ikut menyerang. Namun sialnya, dia harus berakhir tragis ketika ingin menyelamatkan Dragonfly. Dan ia harus kehilangan tangan dan satu kakinya. Melihat hal itu, klan Wu Yin pun mundur sambil membawa Daolin. Daolin kemudian dibawa ke markas baru Wu Yin, di mana Juki juga muncul sambil membawa Circle yang nantinya akan dijadikan pemimpin mereka. Namun banyak anggota Wu Yin lainnya yang tidak setuju karena Circle terlihat lemah, lugu, dan selalu menempel bersama Juki. Tetapi Juki terus meyakinkan mereka tentang kekuatan yang dimiliki oleh Circle. Sementara itu, Daolin dibawa ke kantor polisi tempatnya bekerja. Namun sayangnya, nasib buruk menimpa Daolin, di mana ia kini diremehkan karena fisiknya. Melihat hal itu, Dragonfly kemudian membawa Daolin ke markas mereka. Lalu Dragonfly menghapus ingatan Daolin tentang apa yang terjadi sebelumnya. Di tempat lain, Juki dan Dragonfly pergi ke sebuah angkringan untuk berkomunikasi dengan kakak tertua mereka. Lewat perantara seorang perempuan, kakak tertua lalu menyampaikan kalau senjata legendaris sudah ditemukan di kota Loyang. Tetapi untuk mengaktifkannya membutuhkan kekuatan dari 5 pemimpin klan. Kakak tertua juga berpesan kalau klan Wu Yin harus cepat menemukan pemimpin baru untuk bisa mengalahkan monster-monster yang datang dari langit.
Keesokan harinya, para anggota Wu Yin bersama dengan Circle pergi ke kota Loyang untuk menemui kakak tertua. Tetapi sebelum itu, Dragonfly menjelaskan ke Daolin kalau perjalanan mereka ini merupakan tugas rahasia dari kantor polisi. Kemudian Daolin diberikan kaki dan tangan palsu untuk bisa membantunya berjalan. Sementara itu di gerbang Goa Naga, 5 pemimpin klan sudah berkumpul bersama dengan peramal agung yang membawa senjata penghancur dewa. Peramal kemudian membuka peti yang konon isinya adalah senjata tiada tanding. Namun pada saat dibuka ternyata isinya kosong. Dan pada akhirnya pemimpin klan Tang berhasil mengeluarkan sebuah bola cahaya dari ukiran peti menggunakan sebuah kode untuk menciptakan kunci pengaktifan. Kemudian mereka secara bergantian menggunakan kekuatan dari klannya masing-masing. Kakak tertua Wu Yin yang ternyata sedang menyamar sebagai peramal agung menyadari kalau pemimpin Tian Chang bukanlah pemimpin yang sebenarnya. Dan pada saat peramal agung melihat ke dalamnya, ternyata benar kalau yang merasuki pemimpin Tian Chang adalah monster merah. Bersamaan dengan itu, monster hitam juga datang untuk merebut bola bercahaya. Monster hitam kemudian mengatakan kelima tetua tersebut sudah dia tipu dengan menggunakan herbal yang akan menambah kekuatan mereka. Padahal kedua herbal itu yang membuat mereka tunduk dan menjadi budak kedua monster itu. Akibatnya kelima pemimpin klan itu lalu menyerang peramal agung, sampai akhirnya tubuh peramal agung tidak terlihat lagi. Monster hitam tidak yakin dengan kekuatannya ia bisa menghentikan bola bercahaya tersebut. Makanya dia berniat untuk menghabisi Wu Yin dan juga pemimpinnya. Hingga akhirnya monster merah menyuruh 5 pemimpin klan untuk memburu Wu Yin dan juga pemimpin barunya. Sementara itu, di tengah perjalanan klan Wu Yin menuju ke Loyang, mereka dihadang badai besar dan memutuskan untuk beristirahat di sebuah goa. Di tengah beristirahat, Daolin sempat melihat kalau Circle bisa menumbuhkan bunga yang ada di sekitarnya. Tapi anehnya, Daolin juga merasakan rasa sakit di tangan dan kakinya yang terluka. Di tempat lain, Dragonfly merasakan aura asing yang sangat kuat, di mana tiba-tiba muncul Circle dengan wujud aslinya. Dan tanpa disadari, ia menyerang klan Wu Yin. Circle juga hampir membunuh Juki dengan cara mencengkramnya. Namun karena melihat Juki kesakitan, tiba-tiba membuatnya sadar dan kembali ke tubuh manusianya. Setelah kejadian itu, akhirnya anggota Wu Yin mengetahui siapa Circle sebenarnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya dan sampailah di kota Loyang. Pada saat di kota Loyang, Circle mengatakan kepada Daolin kalau dia sempat mendengar Daolin berteriak saat menumbuhkan bunga di dalam goa. Dari sanalah Daolin pun mengaku kalau ia merasakan rasa sakit seperti ada tulang-tulang yang tumbuh dari kaki dan tangannya. Circle kemudian menggunakan kekuatannya lagi untuk melihat apa yang terjadi pada Daolin. Dan di saat itulah tangan dan kaki Daolin kembali. Circle yang kehabisan tenaga kemudian membuatnya pingsan. Di tempat lain, anggota Wu Yin merasakan adanya bahaya yang mendekat. Dan benar saja, pada saat mereka lengah muncullah pemimpin klan Tang yang menggunakan ribuan cincinnya untuk menyerang anggota Wu Yin. Dari arah lain, Daolin tiba-tiba datang dengan menggunakan keahlian barunya yang muncul dari tangan dan kakinya.
lagi pemimpin dari klan Kunlun dengan kekuatan apinya lalu membakar mereka berdua. Tapi untungnya Daolin berhasil selamat karena kekebalan tubuhnya. Daolin kemudian mengalahkan pemimpin klan Kunlun dengan tinjunya. Di sisi lain, Dragonfly, Juki, dan Circle dibawa ke Peramal Agung dan rencananya akan membawa mereka menemui kakak tertua. Namun saat di tengah jalan, Peramal Agung kemudian berubah. Ia mengungkapkan kalau dirinya si kakak tertua. Dalam obrolannya, kakak tertua kemudian mengatakan kalau Circle bukanlah pemimpin baru mereka, melainkan salah satu dari monster lain yang ingin menghancurkan klan Wu Yin. Maka dari itu mereka harus membunuhnya. Sementara itu, karena Circle bisa mendengar pembicaraan mereka, Dragonfly pun menggunakan kode percakapan yang hanya diketahui oleh klan Wu Yin. Dia kemudian menawarkan diri untuk membunuh Circle, namun hal itu sebenarnya tidak akan dia lakukan, karena orang yang mereka ajak bicara tadi bukanlah kakak tertua yang asli. Hal itu bisa diketahui karena orang tersebut nampaknya tidak paham dengan kode-kode rahasia Wu Yin. Juki kemudian langsung menyerang orang tersebut, yang membuat orang itu menampakkan wujud aslinya sebagai pemimpin klan neraka. Pada saat klan neraka mau menyerang Circle, tiba-tiba kakak tertua yang asli datang dan menyelamatkannya. Dia meminta Dragonfly serta Juki untuk pergi membawa Circle. Namun tidak lama kemudian, pemimpin klan pengemis juga datang menyerang kakak tertua. Tujuannya pun sama, yaitu mendapatkan darah Circle yang konon bisa menambah kekuatan mereka. Pemimpin pengemis itu lalu mengalahkan saingannya terlebih dahulu, yaitu pemimpin neraka. Kemudian dilanjutkan dengan menyerang Dragonfly, Juki, dan kakak tertua. Melihat hal itu, Circle menjadi marah. Dengan sisa kekuatannya, ia melayangkan kayu kemudian menancapkannya ke dada pemimpin pengemis. Sementara itu, ketika Juki sadar dari pingsannya, ia kemudian melihat tubuh Circle yang sangat lemah dan berubah menjadi sangat pucat. Bersamaan dengan itu, Juki melihat bayangan dari pemimpin yang dulu. Pemimpin itu menjelaskan kalau dunia sebenarnya ada pada tubuh Circle. Dengan keberadaan Circle, tentunya dunia akan aman dari monster-monster langit yang ingin menguasai dan mengubah dunia. Namun sebelum mati, Circle sempat membuka kekuatannya, dan dari sana ia membagikan kekuatannya kepada seluruh anggota klan Wu Yin. Mereka kemudian mengubur mayat Circle, dan bukan cuma itu, setelah melihat kemampuan Daolin yang sekarang, kakak tertua lalu menerima Daolin sebagai anggota klan Wu Yin yang baru. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya untuk mengalahkan monster-monster langit. Mengetahui hal itu, monster merah mulai mengaktifkan senjata penghancur dunia. Dan ajaibnya Circle kehidup kembali dengan wujud barunya. Melihat hal itu, monster merah menangkap Circle dan kemudian menembakkan senjata penghancur dunia. Tapi tanpa disadari, dari belakang muncullah monster hitam, dan akibatnya pada saat Circle berhasil melepaskan diri, tembakan itu mengenai monster hitam yang terkena dari serangan tersebut. Film berpindah ke markas Wu Yin, di mana kini mereka sedang membahas tentang lukisan hulu di Festival Qingming. Circle menjelaskan kalau monster merah sebenarnya berasal dari langit, sedangkan monster hitam muncul dari dalam tanah. Monster merah memiliki keahlian menghidupkan kembali Raja Roh Jahat yang terkubur entah di mana. Karena mereka tidak ingin malapetaka terjadi, mereka lalu mencari roh itu terlebih dahulu. Dan film pun selesai.
我强烈要求。